dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan yang kita barusan lakukan, itu Mbak itu mengalami suatu selisih obesitas. Nah, Mbak itu dari hasil rekam medis ini juga pernah dirawat di ruangan yang seusia Mbak ya, apa betul ya Mbak ya? Iya Mbak. Nah, dan juga di hasil rekam medis ini Mbak ini mengalami ada penyakit prematur ventricular contraction. Nah, itu artinya itu detak jantungnya itu berdebar dengan kencang sehingga tiba-tiba itu kayak berhenti. Apakah betul juga Mbak? Iya betul Mbak, rasanya itu kayak takut gitu. Pasti tidak nyaman ya Mbak ya. Dan di sini saya akan membantu mengatur pola makan yang sehat dan kebiasaan sehari Mbak. Dan itu tujuannya untuk membantu kerja jantung Mbak ini stabil dan mengurangi keluhan sehingga Mbak itu bisa berenergi dan bisa beraktivitas sehari-hari. Boleh Mbak, itu saya butuh banget. Dari data rekam medis untuk biokimia terdapat profil lipidnya itu buruk khususnya ya Mbak. Dan nilai normalnya itu kolesterol kurang dari 200 mg, LDL juga kurang dari 100 mg, dan HDL-nya ini di rekam medis 40, dan juga Mbak ini kaliumnya 3,4, magnesiumnya 1,7. Nah, nilai normalnya kalium itu 3,5 sampai 5,0 dan magnesiumnya itu 1,8 sampai 2,4. Oh iya Mbak. Dan saya mau bertanya, untuk keseharian Mbak ini biasanya melakukan aktivitas apa? Kalau saya biasanya aktivitasnya itu sering main game, itu bisa sampai 6 sampai 8 jam. Terus saya juga sering banget itu pesen makanan online gitu Mbak. Baik, untuk makanannya itu biasanya makan berapa kali sehari? Kalau makan saya biasanya 2 kali sehari, tapi ya gitu makan-makan yang online di GoFood atau Shopee gitu Mbak. Apakah dari keluarga Mbak memiliki riwayat seperti tadi Mbak yang kan Mbak ini mempunyai riwayat prematur ventricular contraction atau PFC ya. Nah, di riwayat keluarganya itu apakah ada ya Mbak riwayat tersebut? Gak ada Mbak, gak ada riwayat dari keluarga itu gak ada. Malah saya justru baru dengar kalau ada PVC. Oh, baik-baik. Dan saya mau bertanya kembali, apakah ada makanan yang lain Mbak yang dikonsumsi? Saya suka makan yang asin gitu loh Mbak. Kalau suka makan buah Mbak? Buah gak suka. Kalau sayuran? Saya juga gak suka. Baik, saya simpulkan bahwa Mbak ini suka makan asin, sering GoFood, terus habis itu buah dan sayuran itu juga nggak suka, terus sehingga jantung itu bekerjanya itu berat banget dan itu berbahaya sekali Mbak. Jadi harus mengurangi makanan asin, cepat saji, habis itu makan sayur dan buah-buahan gitu Mbak. Dan untuk makan cepat saji itu biasanya pesan apa sih Mbak? Biasanya ada burger, terus kebab, pizza, terus juga yang paling simpel itu ayam geprek, terus yang paling sering juga itu sebelah. Baik, itu banyak sekali Mbak itu materialnya. Terus Iya Mbak, gimana tuh soalnya enak. memang makanan cepat saji itu kelihatannya enak, tapi itu sangat berbahaya. Nanti kita akan memulai pelan-pelan ya Mbak. Iya benar. Mbak akan menjadi sisa. Mbak, di sini saya mempunyai leaflet tentang aritmia atau yang PFC tadi. Itu prinsip diet, Mbaknya akan menjalankan prinsip diet, yaitu dengan rendah lemak jenuh dan kolesterol. Lalu ada rendah natrium, garam kurang dari 200 mg tadi, sekitar 1 sendok teh garam. Lalu ada kalium, magnesium cukup, contohnya kayak pisang, bayam, dan alpukat, membantu menstabilkan otot jantung. Baik Mbak. Oke, kan Mbak ini sering pesan GoFood ya, pastinya makanannya dengan digoreng pasti ya. Iya. Dan saya juga mempunyai Mbak teknik memasak untuk di rumah, teknik masak yang sehat untuk jantung Mbak itu seperti di leaflet ini ada mengukus untuk mempertahankan vitamin dan mineral pada sayuran serta menjaga tekstur ikan atau ayam. Dan juga ada merebus atau menyetup.
Dan ini untuk manfaatnya untuk membuat souvenir atau mengolahkan kacang-kacangan serta dengan bumbu alami seperti bawang putih, dan juga memakai mbak atau menulis yang ya ditulis itu dengan wajan anti lengket atau bisa menggunakan minyak yang dianjurkan seperti minyak kedelai atau minyak jagung. Baiklah, Itu nanti akan saya usahakan pelan-pelan seperti Mbak yang bilang tadi. ya jadi memasak itu hal yang seru dan jangan sering-sering memesan makanan cepat saji ya Mbak. Iya Mbak. Jadi semangat untuk melakukan perubahannya ya Mbak. Oke, saya ada rekomendasi makanan yang dianjurkan dan tidak untuk Mbak ya, untuk kesehariannya. Ini makanan yang dianjurkan terdapat liver itu ada karbohidrat seperti beras merah, beras putih, oat, jagung, kentang, dan protein hewani ada ikan laut, yang kayak omega 3, ayam, lemak kulit, telur, dan susu rendah lemak. Dan proteinnya ada nabati. Protein nabati itu ada kacang-kacangan kering, kayak kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan tempe. Sayuran hijaunya ada bayam, ada wortel, dan tomat. Buahnya juga ada tadi bahkan yang disediakan ada pisang, terus ada bayam, ada alpukat, dan itu juga bisa. Terus habis itu lemaknya itu menggunakan minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga, dan gula. Dan saya juga ini Mbak harus dikurangi atau tidak diajarkan untuk saya, untuk Mbak ya. Jadi ada tinggi di flat ini ada tinggi garam, makanan yang kaleng-kaleng gitu Mbak. Terus habis itu ada lemak jahat, gorengan, jangan tadi. Habis itu terus kopi juga nggak boleh, alkohol juga nggak boleh, soda juga nggak boleh, energi yang kalengan itu juga nggak boleh. Terus habis itu mengandung gas kayak lobak, sayur putih, serta buah durian jangan dulu, dan juga tinggi gula, minuman manis, botolan yang kaleng-kaleng gitu Mbak. Baik, menurut Mbak mana yang lebih dulu dirubah untuk pola makan Mbak tadi? Kalau snack saya tadi ada makanan yang cepat saji, terus kurangi bermain game, juga kurangi makanan yang asin-asin gitu Mbak. Oke, itu bagus sekali. Oh ya Mbak, saya kelupaan untuk bertanya kembali untuk makanannya kemarin pagi, siang, malam, dan juga pagi ini itu makan apa? Kalau pagi itu saya sarapannya itu nasi goreng, terus siangnya juga ayam geprek, terus malamnya itu 11 seperti ayam dan rumah. Terus pagi ini tadi makannya burger dan minum bermain energi 1 KW. Terus juga saya juga makan coklat. Saya memang juga kalau stres itu lebih ke makan sih nanti. Baik, kondisi ini bisa mempengaruhi irama jantung Mbak, dan itu akan sangat berbahaya untuk jantung. Makanya tadi kan Mbak itu detak jantungnya kan sangat berdebar dan juga mudah lelah ya. Apakah Mbak ini merasakan pusing? Iya, kadang terus kadang juga merasa lelah gitu Mbak. Oke, kita bikin target terlebih dahulu ya Mbak. Saya mempunyai beberapa pilihan. Yang pertama, ganti minuman energi soft kaleng tadi diganti dengan air putih sebanyak 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Dan yang kedua, mengurangi pesanan GoFood dengan mengganti makan sayur dan buah yang tadi bahan yang saya berikan di leafletnya bisa dibaca. Dan juga saat stres itu coba tarik nafas pelan-pelan. Jadi kayak misalnya udah stres gitu kayak harus tarik nafas pelan-pelan gitu, kayak menghembuskan pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan gitu Mbak. Jadi manakah yang Mbak bisa lakukan ini untuk mulai terlebih dahulu? Kalau dari saya mungkin poin yang nomor 1 sama poin yang nomor 3 itu bisa saya coba. Tapi kalau poin yang nomor 2 itu masih pelan-pelan bisa bertahan gitu Mbak. Boleh banget. Jadi untuk minuman berenergi itu bisa diganti dengan makan tadi Mbak, makan pisang, makan alpukat, terus habis itu ada bayam dan macam banyak yang tadi ya Mbak, di leaflet juga sudah ada. Oke, saya nanti coba dan saya akan usahakan
Bisa Mbak. Oke, baik dari percakapan tadi, di mana yang Mbak ingat